Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai bab menghindari akhlak tercela. Dalam bab ini akan membahas 5 subbab, yaitu fitnah, namimah, hoaks, ghibah, dan tajassus. Disimak ya teman-teman. Yang pertama, fitnah. Secara bahasa, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Kata fitnah bentuknya digunakan untuk beberapa makna sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, diantaranya fitnah berarti al-iktibar atau berupa ujian dan cobaan. Fitnah berarti bala atau bencana atau siksaan. Fitnah berarti al-azab atau siksa Allah. Berdasarkan landasan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 19, La fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bahaya perilaku fitnah. Yang pertama, merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat. Maksudnya, fitnah yang dilakukan seseorang dapat merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, merusak karakter dan nama baik individu lain. Perilaku ini menyebabkan hilangnya perasaan kasih sayang terhadap sesama, hormat dan kepercayaan di kalangan masyarakat, sehingga merusak ketentraman dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, menyebar permusuhan dan perpecahan. Fitnah tidak hanya berdampak terhadap mereka yang difitnah, tapi juga terhadap masyarakat luas. Seringkali terjadi keributan dan kerusuhan yang disebabkan oleh fitnah dan adu domba. Yang keempat, menyesatkan kebenaran informasi. Dalam beberapa hal, dapat menyesatkan manusia. Sebagai contoh, ketika Musa meninggalkan umatnya, mereka mengikuti Samiri yang membuat patung anak sapi dan memujanya. Selanjutnya, menghindari perilaku fitnah. Meningkatkan keimanan, menerima dan menyebar informasi secara profesional, bersikap sabar dan mengharap rahmat Allah, bersikap bijaksana, dan memohon agar terhindar yang membahayakan diri dari lingkungan dan ujian. Yang kedua, namimah. Namimah adalah membeberkan sesuatu yang tidak suka untuk dibeberkan, baik yang tidak suka adalah pihak yang dibicarakan atau pihak yang menerima berita, maupun pihak lainnya. Baik yang dibeberkan itu berupa perkataan maupun perbuatan. Yang berlandaskan Quran Surat Al-Ahzab ayat 58 yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Selanjutnya, nilai negatif perilaku namimah. Yang pertama, pendapat dosa. Kedua, mendapat predikat orang fasik. Ketiga, informasi yang diberikan menyesatkan, menimbulkan sikap saling membenci dan merusak hubungan persahabatan. Menghindari perilaku namimah, yaitu dengan cara menjaga lisan, berusaha selalu dekat dengan Allah atau muqarabah, mengakui kesalahan dengan meminta maaf, dan introspeksi diri atau muhasabah. Yang ketiga, hoaks. Hoaks adalah berita bohong. Menyebarkan hoaks merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini. Oleh karena itu, sebagai manusia yang dengan dibekali akal, sangat penting untuk kita berhati-hati dalam berbicara, tulus beribadah kepada Allah, dan tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 60 yang artinya, sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, dia menyakitimu. Niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Hoaks dalam Islam. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Bahaya hoaks diantaranya menyebabkan kepanikan masyarakat, meretaknya hubungan masyarakat, membuang waktu dan harta dengan sia-sia, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana cara menghindari perilaku hoaks? Cara menghindari perilaku ini diantaranya adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah, menyaring informasi, dan menyibukkan dengan hal-hal yang positif. Yang keempat, hibah. Hibah adalah menyebutkan sesuatu keburukan yang terdapat pada diri seorang muslim, sedang ia tidak suka jika hal itu disebutkan karena dapat merusak citranya.
berdasarkan firman Quran surah An-Nur ayat 19 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat kecil itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Negatif perilaku hibah. A. Mendapat dosa. B. Merendahkan derajat manusia. C. Berprasangka buruk dan menghancurkan martabat seseorang. D. Memakan bangkai. E. Pembicaraan selalu buruk. F. Membawa berita bohong atau gosip. Menghindari perilaku hibah. A. Bersikap pemaaf. B. Menjaga pembicaraan dan memikirkan lebih dahulu. C. Mempertebal rasa percaya diri. D. Menghindar dengan melakukan aktivitas lain. Terakhir, tajasus. Tajasus dalam bahasa Arab berarti mencari dan menyelidiki. Secara istilah, tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mematainya. Berdasarkan firman Allah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dampak negatif tajasus. A. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Hubungan harmonis akan menjadi hancur. C. Telinganya akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat kelak. Menghindari perilaku tajasus. A. Belajar berprasangka baik. B. Pentingkan introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. C. Boleh curiga dengan adanya bukti dan tidak berlebihan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.